Selamat datang di Jakarta Content Week 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Butemesse. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi Play Script, Is It Literary Work? Sesi ini adalah bagian dari Litfest, sebuah program yang fokus pada perbincangan sastra dan perbukuan, meliputi soal produksi, distribusi, komunitas, dan aktivisme, serta wacana terbaru di wilayah Asia Pasifik. Dengan mengundang para penulis dan pelaku sastra dan perbukuan kenamaan dari Indonesia dan mancanegara, saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu diskusi hari ini. Irespina di Musaga Mirafiori adalah periset independen yang fokus pada studi kebudayaan dan sastra di Asia Tenggara. Ia saat ini menjadi mahasiswa doktoral di Department of Comparative Literature, University of California, Riverside. Jangan lupa, kami akan memberikan door prize untuk penanya pertama di setiap sesinya. Untuk Kak di Musaga, dipersilakan. Halo? Oke. Halo semua. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Di Musaga. Senang sekali bisa bergabung bersama kalian di sini dalam sesi Play Script, Is It Literary Work? Nah, nanti bergabung dengan saya akan ada dua pembicara, Hana Francisca dan Iswadi Pratama. Tapi sebelumnya saya ingin mendeskripsikan hari ini kita mau ngapain emang di sini, apa yang mau dibicarakan sih. So, oke, kayaknya saya akan mendeskripsikan sesinya dalam bahasa Inggris karena di sini ternyata ditulisnya bahasa Inggris. Okay, even though the previous period there were a lot of Indonesian writers who have written play scripts kayak Nasjah Jamin, Asrul Sani, Rendra dan lain-lain. The matter is still discussed today. Now the discussion remains, can play scripts be categorized as literature? Why do we see a lot of play scripts written by theater workers instead of literary writers? The play script writing competition or lomba menulis naskah drama is organized by the theater committee instead of the literary committees of Jakarta Arts Council. Seperti yang kita tahu, FTJ ini yang menyelenggarakan tuh komite teater ya, bukan komite sastra kan? So is this because of the status of the literary work as a pre-show, or is it an act of sharing responsibility? What about theater workers who treat theater scripts only as a reference or a compilation of exercises or explorations before the show? And next, what about film scenarios? Can they also be categorized as literary works? Jadi, saya akan memperkenalkan pembicara kita dulu untuk hari ini. Yang pertama adalah Hana Francisca. Hana Francisca lahir di Singkawang, Kalimantan Barat tahun 1979. Tulisannya telah dimuat di berbagai media massa antara lain Kompas, Koran Tempo, Suara Merdeka, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Pusat, Horizon, dan Jurnal Sajak. Buku kumpulan puisinya adalah Konde Penyairhan tahun 2010, Benih Kayu Dewa Dapur tahun 2012, A Man Bathing and Other Poems, edisi 3 bahasa Jerman, Inggris, Indonesia pada tahun 2015. Ia juga menerbitkan kumpulan cerita pendek Sulaiman Pergi ke Tanjung Cina pada tahun 2012, naskah lakon Kawan Tidur tahun 2012, dan Sleeping Buddhist diterbitkan oleh Aurora Metro Books tahun 2019. Hana terpilih sebagai tokoh sastra versi majalah Tempo tahun 2011. Ia diundang ke Jerman untuk mengikuti pameran buku Frankfurt Book Fair tahun 2016 dan Shamrock Festival der Dichterinnen tahun 2016. Dan Hana Francisca akan bergabung melalui Zoom bersama kita hari ini. Halo, Mbak Hana. Halo, iya selamat sore. Pertama-tama saya minta maaf karena tidak bisa hadir, ada urusan mendadak. Jadi untungnya panitia bisa menyediakan forum Zoom ini. Oke. Halo. Oke, pembicara kedua kita adalah Iswadi Pratama.
Iswadi Pratama menulis puisi, cerpen, naskah drama, kolom, kajian teater, dan artikel mengenai masalah-masalah sosial, budaya, dan politik dan dipublikasikan di beberapa media massa lokal dan nasional. Selain menulis, ia juga melukis serta menjadi aktor dan sutradara di Teater Satu Lampung sejak 1996. Ia mengajar kelas akting di komunitas Salihara dan Yayasan Titi Mangsa. Ia pernah menjadi narasumber dalam berbagai festival sastra nasional dan internasional dan menjadi salah seorang sutradara terpilih dalam Asian Director Festival di Toyama, Jepang tahun 2016. Ia juga telah menyutradarai lakon-lakon kolaborasi di dalam dan luar negeri. Mas Iswadi Pratama. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan hari ini kita mau ngapain emangnya ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin saya akan memberi beberapa pertanyaan ke para pembicara kita, nanti bisa dijawab secara bergantian gitu kali ya, sambil kita bisa sharing mungkin tentang pengalaman menulis naskah atau yang berkaitan juga, dan itu tentu saja berkaitan dengan pementasan teater ya. Jadi play script, is it literary work? Saya tuh ketika baca judulnya langsung eager untuk menjawab, tapi tentu saja pengen diskusi dulu. Terus saya mau nanya dulu nih untuk pertanyaan pertama ke Mas Iswadi. Bagaimana perkembangan penulisan naskah teater, karya drama di Indonesia hari ini? Jadi gimana sih Mas sebenarnya sebagai pelaku? Nggak berkembang. Nggak berkembang, Iya. oke. Gimana tuh, kenapa nggak berkembang Mas? Pertama saya kira di lingkungan pendidikan drama ini memang salah satu bidang yang sangat kurang mendapatkan perhatian. Dia hanya terikutkan dalam pelajaran bahasa Indonesia yang kadang-kadang babnya dilewatkan. Itu sejak zaman Firaun Bujang lah, sejak zaman Soeharto, itu bab-bab mengenai drama itu sering sekali dilewatkan gitu. Jadi sejak di level pendidikan tingkat menengah, dia memang hampir tidak pernah disentuh gitu secara memadai. Yang kedua, dalam banyak event sastra di Indonesia, penulis naskah drama itu jarang sekali dilibatkan. Melulu kan puisi, prosa, novel gitu. Kemudian ada sayembara penulisan naskah drama. Tapi dalam event-event sastra, misalnya diskusi, itu jarang sekali kita membicarakan naskah drama. Kemudian yang ketiga, media-media massa di era media massa cetak, itu kan nggak memungkinkan menyediakan halaman untuk membuat naskah drama. Ya selalu prosa, puisi begitu. Nah, sehingga dalam banyak aspek, dalam banyak kesempatan naskah drama ini memang kurang gizi gitu tumbuhnya di Indonesia. Kalaupun ada penulis naskah drama, itu 1-2 lah yang bertahan. Kita sejak era tadi disebutkan Nasyah Jamin, kemudian Utui Tatang Sontani, itu menurutku sangat banyak, sangat Motinggo Buse, itu masa kejayaan lah naskah-naskah drama Indonesia sampai era Arifin C. Nur begitu, Putu Wijaya menulis. Sesudah era mereka sampai sekarang, kebanyakan orang yang menulis naskah drama itu kan juga pelaku teater. Yang tulisannya mengenai naskah drama itu sering semacam item-item saja atau aransemen saja, belum benar-benar jadi naskah drama. Hanya sepanjang panduan bagi sutradara untuk melakukan eksplorasi dalam penciptaannya. Tentu ada orang-orang yang menulis naskah drama 1-2 gitu, tapi dibandingkan dengan pertumbuhan sastra di Indonesia secara umum, naskah drama itu tidak berkembang. Nah, faktor-faktornya itu karena memang dia kurang mendapatkan kesempatan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan sastra gitu, literasi, untuk dibicarakan, didiskusikan, ditampilkan gitu. Saya kira itu. Apakah itu karena naskah drama ini kan kayak semacam makhluk yang berbeda gitu ya dari prosa, kayak dibedakan gitu dari
prosa dan puisi gitu. Jadi statusnya tuh agak abu-abu gitu nggak sih? Iya, Mas? di satu sisi naskah drama itu kan in between gitu ya. Iya. Dia disebut karya sastra karena memang dia dituliskan dan bisa saja dibukukan, tetapi dia baru dianggap selesai sebagai sebuah karya ketika dipentaskan. Nah, ada pemahaman yang seperti itu, ada sikap yang seperti itu, sehingga orang selalu menghubungkan naskah drama itu dengan pertunjukannya. Iya. Jarang sekali, bahkan seniman teaternya menurutku jarang baca naskah drama gitu ya. Kecuali yang dibaca itu naskah drama yang mau dipentaskan. Oh, oke, oke. Tapi naskah drama dibaca sebagai karya sastra itu jarang sekali gitu. Oh, oke. Kalaupun orang membaca karena ini memang mau dipentaskan. Benar. Nah, Oke. ada banyak naskah drama baik di Indonesia maupun khasanah dunia gitu yang tidak terbaca sebenarnya. Oke. Kalau dari Mbak Hana gini, dari Mbak Hana sendiri gimana Mbak soal Iya. perkembangan penulisan naskah teater atau Oke. karya drama? Ya, saya sependapat dengan Mas Iswadi bahwa kurang berkembang. Saya pribadi dari tahun 2012 sampai hari ini hanya menulis satu naskah lakon saja. Kenapa? Tadi sudah dijawab oleh Mas Iswadi juga karena media kurang mewadahi itu. Kalau saya misalnya, saya pribadi, saya menulis cerpen atau puisi, itu dengan seketika saya bisa aplikasikan ke koran, bahkan di media sosial, dengan cepat gitu. Dan dengan cepat juga diapresiasi oleh pembaca. Untuk naskah lakon sendiri, betul, belum ada media massa yang mempublikasikan itu. Misalnya kalau saya tulis mau kirim kemana, belum ada. Untuk penerbit pun, penerbit sangat selektif ya. Sangat sedikit penerbit yang mau menerbitkan buku teater atau naskah lakon. Ini saya alami sendiri dari pengalaman saya. Hampir tidak ada penerbit yang mau menerbitkan itu. Kecuali saya bersedia membayar sendiri biaya cetaknya. Nah, pasarnya pun sulit, naskah lakon hampir tidak laku. Saya pribadi dari tahun 2012 hanya mencetak 1.000 buku. Sampai hari ini 1.000 buku itu pun belum terjual habis. Ini laporan dari penerbit. Nah, hal lain menurut saya anak-anak muda zaman sekarang karena berkembang pesat ya dunia internet, mungkin sebagian lebih senang dengan konten-konten di YouTube ya, bikin macam-macam di YouTube. Mungkin itu ada pengaruhnya. Oke, kalau itu menurut saya. Jadi kurang lebih perkembangan penulisan naskah teater di Indonesia itu tidak berkembang ya. Jadi apa sih yang menjadi problem mendasar dari masalah itu sebenarnya? Kalau kita lihat dari ekosistemnya sendiri ya, teater itu kan sebagai sebuah seni pertunjukan juga adalah produk seni yang sangat dekat dengan masyarakat perkotaan begitu. Teater modern itu bahkan sekarang juga teater tradisi itu adanya di perkotaan gitu. Nah, yang di antara masyarakat yang hidup di perkotaan saja, bahkan di kalangan pelaku-pelaku teaternya sendiri, seni pertunjukan yang bernama teater itu masih dalam proses penyimakan gitu. Seniman masih menyimak, mempelajari, terus mengembangkan diri itu dari sisi pertunjukannya. Orang merasa tidak perlu lagi membaca naskah dramanya kalau sudah nonton pertunjukannya. Yang pertama itu, yang orang merasa tidak perlu lagi membaca naskah dramanya kalau sudah nonton pertunjukannya. Tetapi di sisi lain, tidak semua pertunjukan drama, teater modern apalagi yang berkembang sekarang itu bertolak dari naskah drama yang katakanlah sebagai karya sastra. Ya, karena naskah-naskah drama yang bisa kita anggap sebagai sebuah karya sastra itu memang ditulis oleh pengarang-pengarang. Ada dua ya, ada yang memang dia menulis untuk kelompoknya,
mereka yang menulis untuk kelompoknya ini biasanya naskahnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan si sutradara atau bahkan sutradaranya sendiri yang menulis. Sehingga dia merasa tidak perlu menulisnya secara detail dan secara ketat sastra gitu. Yang penting itu hanya petunjuk bagi dia untuk pementasan. Jadi yang ngerti cuma dia dan anggota kelompoknya gitu. Kalau ditunjukin, karena itu sebagai bahan penciptaan saja. Nah yang kedua ada naskah-naskah drama yang memang ditulis oleh pengarang yang tidak bekerja untuk kelompok teater, seperti Hannah misalnya dia tidak membangun kelompok teater atau tidak bekerja untuk teater, ya dia menulis naskah drama sebagai pengarang. Nah naskah-naskah yang ditulis oleh pengarang-pengarang yang seperti ini biasanya jarang sekali terpublikasi ke masyarakat karena tidak dikenal, tidak dibaca dan tidak dipentaskan oleh pelaku teater. Kalaupun orang mementaskan naskah-naskah drama yang standar, anggaplah orang akan memilih lakon-lakon yang sudah sangat dikenal sebelumnya. Kalau di Indonesia ada Utuy, ada Motinggo Buse, ada Arifin Cinur, ada Putu Wijaya, Nasyah Jamin lebih ke belakang lagi. Nah sementara yang ditulis oleh generasi sekarang itu hampir tidak dikenal. Karena kalaupun ada di toko buku itu tidak biasanya insya Allah nggak dibeli gitu. Karena memang ada asumsi untuk apa membaca naskah drama gitu. Karena dia bukan karya sastra yang bisa dinikmati seperti novel, seperti prosa gitu. Nah itu yang keadaan yang berlangsung sekarang ini. Dan penulis-penulis generasi sekarang itu kan lebih banyak menyerap budaya kontemporer. Yang kemudian proses penciptaan teaternya itu enggak bertolak dari cerita yang kita sebut drama tadi. Pertunjukan teater kemudian menjadi meluas, dia bisa berasal dari apa saja. Jadi yang terpenting adalah ide dan gagasannya. Itu. Sementara naskah-naskah drama yang masih berpegang kepada cerita, karakter, plot, perwatakan, itu sudah sangat jarang dimainkan sehingga makin tidak dikenal. Jadi jumlah pembacanya sangat-sangat sedikit naskah drama ini. Saya kira itu juga yang membuat misalnya Hannah kesulitan menulis naskah karena tidak ada media yang kemudian mengakomodir karya-karya naskah drama. Kalaupun bisa, ya pengarang dari mana duitnya mau menerbitkan sendiri terus gitu misalnya. Dan event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah pun itu mayoritas masih penekanannya kepada prosa, novel, puisi, belum kepada naskah drama. Jadi kira-kira gitu ya kalau dari Mas Iswadi. Kalau dari Mbak Hana gimana Mbak? Sebagai penulis naskah drama juga ya? Iya, saya setuju. Cuman saat saya menuliskan naskah lakon ini, itu lebih ke proses kreatif saya pribadi. Waktu itu kan saya mengalami kegelisahan melihat beberapa peristiwa, beberapa tokoh, khususnya di kampung halaman saya. Ketika saya duduk di warung kopi, ke kelenteng dan lain-lain, itu banyak sekali berseliweran. Waktu itu saya ingin mencoba menulis itu, di puisi tidak memungkinkan. Lalu ke cerpen juga tidak memungkinkan. Yang memungkinkan itu adalah novel. Sementara menulis novel itu menguras waktu, butuh konsentrasi, butuh energi lebih, waktu yang lebih panjang, dan lain-lain. Kebetulan saat itu ada Mas Gunawan, Mas Jendil, saya berterima kasih kepada almarhum. Berkat beliau lah saya menulis naskah lakon ini. Nah, beliau menawarkan apakah Hana ingin menulis naskah lakon, karena ini sedikit sekali penulis yang mau menulis naskah lakon. Nah, kebetulan saya memang sudah ada kegelisahan, memang ada hal-hal yang ingin saya ceritakan, lalu saya limpahkanlah ke naskah lakon itu. Ini lebih ke proses kreatif saya di saat itu. Nah, setelah itu saya memang tidak menemukan momen-momen ingin menerbitkan itu lagi. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mas Iswadi juga, karena naskah lakon itu cenderung dianggap sebagai karya yang belum selesai. Dia harus ada pertunjukannya begitu. Meskipun teater garasi pernah mencoba
mengadakan acara dramatik reading, pernah membacakan karya itu sendiri beberapa kali, bahkan bershow ya, dari kota ke kota. Saya pernah menghadiri itu beberapa kali. Menarik sih dibaca menurut saya ya sebagai karya sastra. Nah, beberapa hal juga terjadi pengalaman saya menulis naskah lakon ini. Nah, saya kurang bisa misalnya letak latarnya misalnya lampu dimatikan atau apa gitu. Karena saya background-nya itu menulis puisi dan cerpen, jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin di bahasa lisan yang perlu diedit lagi ketika dipentaskan. Isi dari saya. Oke, tadi seperti yang sudah diutarakan oleh Mas Iswadi juga ya, biasanya tuh orang nulis naskah drama karena akan dipentaskan oleh kelompoknya. Dan karena yang akan mementaskan adalah kelompoknya, jadi penulisannya juga nggak terlalu detail karena mungkin juga ada komunikasi langsung yang bisa langsung dilakukan kan, kayak misalkan nanti bagian ini langsung jadi directingnya tuh langsung gitu, di bagian ini nanti gini ya atau gimana, karena ya itu yang menggunakan ya kelompok dia sendiri gitu. Sementara nggak terlalu banyak kayaknya orang yang mau nulis naskah drama sebagai karya sastra naskah gitu, kayak misalkan yang detail dan bisa dinikmati tanpa harus menonton pertunjukannya gitu. Nah, itu kenapa kira-kira seperti itu, Mas? Ulangi pertanyaan terakhirnya. Oke, jadi tadi kan Mas Iswadi kan bilang kalau kebanyakan orang menulis naskah Untuk drama itu kelompoknya. karena untuk kelompoknya, sementara nggak banyak sepertinya, mungkin bahkan hampir nggak ada, saya nggak tahu deh, orang yang nulis naskah drama as karya sastra gitu, sebagai karya sastra, entahlah itu akan dipentaskan atau itu enggak, tapi saya mau nulis naskah drama ini gitu. Kira-kira bagaimana dan kenapa tuh, Mas? Ya, yang pertama pemahaman mengenai seni drama itu kan harus selalu dikaitkan dengan pertunjukannya. Nah, jadi lalu ada sikap menulis naskah drama itu harus dikaitkan juga dengan kelompok teater atau dengan pertunjukannya. Nah, ada banyak pengarang yang sebenarnya ya seperti Hana misalnya, saya yang tidak berteater, tadi Hana juga bilang yang kurang memahami istilah-istilah nebenteks kalau di dalam naskah. Nebenteks itu keterangan pemanggungan. Yang biasanya pengetahuan ini, nebenteks itu biasanya pemeristiwaan, bagaimana sebuah peristiwa dihadirkan di atas panggung. Itu menjadi khas pengetahuan sutradara-sutradara. Yang ini pengetahuan mengenai pemeristiwaan, pengadeganan di atas panggung itu tidak semua pengarang memahami itu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya bahkan di dunia, kita sebut saja Molière, Anton Chekhov misalnya, mereka semua menulis naskah drama untuk kelompok teaternya. Bahkan Ibsen gitu misalnya. Nah, tetapi tidak semua, ada banyak pengarang yang dia tidak bekerja untuk kelompok teater, tetapi dia sangat dekat dengan pertunjukan teater, bahkan dengan kelompok teater. Sehingga dia mengerti gitu pengetahuan khas di dunia pemanggungan. Nah, saya kasih contoh begini, misalnya ada seorang pengarang yang menulis naskah drama dan tidak pernah nonton drama. Oke, sehingga dia tuliskan naskah dramanya itu seperti dia menulis novel gitu. Yang ini tidak mungkin gitu bisa dipentaskan gitu naskah dramanya. Kalau dibaca sebagai sebuah peristiwa ya mungkin. Tapi misalnya dia dengan detail menggambarkan tempat, perubahan set, misalnya perubahan tempat dari dalam kamar terus pindah ke kamar rumah orang lain gitu misalnya. Kalau dari kamar satu ke kamar masih satu rumah itu masih oke lah. Tapi misalnya dari adegan pertama misalnya itu di sebuah kamar di rumahnya A, tiba-tiba pindah di kamar lain di rumah B, tiba-tiba berubah ke pasar, tiba-tiba berubah ke pantai. Lah pusing itu nanti tim produksi dan sutradaranya membangun setnya itu untuk konteks Indonesia gitu misalnya. Orang langsung lihat, wah berapa nih biaya produksinya misalnya. Nah akhirnya naskah-naskah yang seperti ini yang memang pengarang kan mengikuti imajinasinya, menumpahkan
apa yang ideal di dalam kepalanya. Tetapi ketika dia menjadi naskah drama, ketika hubungannya harus dipentaskan, ini hampir tidak mungkin dimainkan. Karena dia tidak mungkin dimainkan, orang kemudian tidak pernah tahu naskah drama yang seperti ini gitu. Dan sebagai karya sastra pun dia hampir tidak pernah dibaca gitu. Karena orang sudah terbiasa membaca novel. Itu yang pertama. Jadi alasannya mengapa, karena ada pengetahuan khas di dunia, maksud saya khas di sini, yang tidak semua pengarang tahu, yang tidak semua orang yang bertekun di sastra tahu, yang berkaitan dengan pemeristiwaan, pengadegan di atas panggung gitu. Misalnya ada beda naskah-naskah Arifin, Putu, Nasyah Jamin atau Motinggo Buse. Mereka itu sangat paham dengan dunia teater, dunia drama. Jadi kadang-kadang dia tidak menceritakan sebuah latar waktu seperti peristiwa sehari-hari. Tiba-tiba lampu padam. Tiba-tiba dari sudut kanan panggung muncul seorang laki-laki mengendap-endap. Nah, orang langsung diajak membayangkan peristiwa di atas panggungnya. Bukan misalnya malam hari dari, ini berbeda dengan orang yang pengarang yang menakon malam hari gitu. Dari arah perkebunan tebu muncul seorang laki-laki mengendap-endap. Ketika ada tersebut perkebunan tebu, kita langsung berpikir untuk menghadirkan kebun tebunya kan di atas panggung gitu. Nah, teknis-teknis ini sebenarnya yang sering menghambat perkembangan penulisan naskah drama. Itulah kenapa orang-orang teater juga banyak menuliskan kalau di sastra itu aransemen saja gitu. Jadi belum jadi karangan utuh, baru aransemennya aja. Dia cuma menulis adegan satu, kesibukan di tengah pasar. Adegan dua misalnya keheningan di dalam gereja misalnya. Cuma clue-clue seperti itu aja gitu. Yang kalau orang baca nggak ngerti ini apa maksudnya gitu. Orang baru nggak ketika nonton dia sudah jadi pertunjukan. Nah saya kira pertama sekali ada kendala-kendala teknis soal penulisan naskah drama yang belum dikuasai oleh semua yang berminat di dunia literasi gitu. Dan saya kira juga tidak banyak penulis sastra yang di Indonesia tidak banyak ya penulis sastra yang juga dekat dengan pertunjukan drama, pertunjukan teater. Lalu juga saya ingin mengatakan ada asumsi naskah drama itu kan kalau di teater harus bersifat realis gitu loh. Oke lah drama harus dalam bentuk realisme. Tetapi naskah teater dunia itu banyak sekali yang sama sekali tidak seperti itu. Misalnya teks-teks yang ditulis oleh Heine Muller, Mesin Hamlet misalnya itu sangat avant-garde gitu. Tapi dia menjadi sebuah naskah drama. Karena jelas gitu, dia bukan cuma mencantumkan ide-idenya saja tetapi jelas sekali gagasan, kemudian walaupun di sana tidak ada alur, tidak ada plot, tapi kita bisa melihat, kita bisa menemukan sebuah peristiwa. Nah saya kira kata kuncinya menghadirkan sebuah peristiwa dalam sebuah naskah drama itu yang menjadi sangat penting. Jadi ada kegagapan soal teknis pemanggungan gitu ya Mas ya? Iya. Intermezzo, jadi di studi magister saya kemarin, saya menggarap teks-teks naskah-naskah drama Afrizal Malna untuk teater saya di era-era tahun 90 sampai 98. Dan saya karena saya lulusan sastra ya, saya treating naskah itu sebagai teks. Jadi naskah teks sastra gitu. Dan di situ saya sadar bahwa makhluk yang sedang saya hadapi ini akan menjadi makhluk yang berbeda ketika itu ada di atas panggung gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang bahwa jadi itu membuat saya jadi mengerti teater gitu. Tapi saya berhubungan dengan eratnya sama teksnya sebagai karya sastra. Betul. Gitu ya. Oke, kalau Mbak Hana sendiri gimana Mbak? Halo? Sesi yang ini, ya, halo, ya, jadi saya pun tidak ada penambahan. Halo, halo? Halo, ya.
Iya, Kedengaran Mbak? iya silakan, Iya. silakan. Saya kira udah dijelaskan sangat detail ya oleh Mas Iswadi. Jadi untuk pertanyaan ini saya tidak ada penambahan karena saya rasa Mas Iswadi lebih kompeten menjawab semua ini karena beliau memang orang teater memang pemerhati sastra juga. Kalau saya hanya pernah menulis naskah dalam saja. Oke. Kalau gitu coba kita akan geser nih. Kita dari tadi ngomongin naskah drama Indonesia ya. Kita akan geser keluar. Terus gimana kalau kita membandingkan naskah drama Indonesia dengan naskah drama dari luar yang bisa dibaca sebagai satu kesatuan dan terlepas dari bayang-bayang pertunjukannya gitu. Kayak naskahnya Brecht gitu misalnya, yang tanpa saya pernah nonton pertunjukannya saya bisa menikmati naskahnya gitu. Gimana Mas? Ya, misalnya aku mau menggarisbawahi apa pernyataanmu tadi bahwa kau bisa menikmati karya April Jalmalna sebagai teks sastra. Mestinya begitu maksudku. Naskah drama itu nggak perlu dianggap baru selesai ketika dipentaskan. Ketika dia dituliskan, dia sudah bisa dinikmati sebagai karya sastra gitu loh. Hanya problemnya kan ada banyak orang menjadi tidak membatalkan untuk menulis naskah drama secara serius karena terkendala oleh masalah-masalah teknis yang sebenarnya itu bisa dibereskan dalam waktu yang ringkas. Menurutku nongkrong aja di kelompok teater dan ngobrol-ngobrol, selesailah masalah itu. Nah kemudian sekarang ke misalnya naskah Bertolt Brecht. Bertolt Brecht ini pun itu bekerja untuk sebuah kelompok teater. Dia bukan cuma penulis pengarang drama ansih gitu. Dia juga bekerja untuk sebuah kelompok teater dan sejak awal nanti ini juga menjadi salah satu pembedaannya. Sejak awal Brecht yang beraliran Marxis itu menjadikan drama atau pertunjukan teater itu sebagai perlawanan gitu. Sebagai ideologi perlawanan sehingga pada karya-karya Brecht juga ketika membaca karya-karyanya kita mendapatkan dua hal, satu karya sastra dan yang kedua kita bisa membayangkan peristiwa di atas panggungnya karena kedua-duanya itu lengkap ada pada karya-karyanya. Nah aku menggarisbawahi soal ideologi. Nah ini yang bisa kita lihat pada sebagian besar pengarang-pengarang drama di luar itu ada ideologisme yang jelas gitu, mau kemana gitu. Apa yang menjadi problem dia dalam nulis naskah drama gitu. Jadi selain isu yang sedang hangat dan lain sebagainya, nah problem yang seperti ini yang saya lihat belum dimiliki oleh pengarang-pengarang drama di Indonesia. Gitu sesudah era Motinggo Buse, kalau Nasya Jamin, pengarang-pengarang di pasca revolusi fisik dan sebelum revolusi fisik itu justru jelas gitu. Utui Tatang Sontani itu karena dia dulu lekra ya, jelas gitu orientasi, ada periode sebelum dia ikut lekra dan sesudah lekra itu ada perbedaan. Bobot teksnya berbeda, sebelumnya dia sangat bobot ideologi sosialismenya itu sangat kuat tetapi tidak menjadi ideologis gitu. Berbeda ketika dia sudah jadi lekra, karya-karyanya menjadi sangat ideologis. Walaupun kedua-duanya itu bisa kita nikmati sebagai karya sastra. Nah, orientasi kepada problem di dalam menulis ini yang nggak saya temukan pada pengarang-pengarang drama sekarang ini di era kontemporer ini gitu, di era milenial ini gitu. Jadi orang menulis naskah drama itu pertama sering ikut tren. Nah, misalnya bagaimana April Jalmalna itu membawa influence yang sangat besar se-Indonesia ini gitu dengan teater ekspresionismenya. Kebetulan udah mengkaji itu kan memang biografi Yanti atau migrasi dari ruang tamu itu misalnya itu membawa influence. Tapi dalam bentuk pertunjukannya. Jadi kita bisa melihat banyak pertunjukan dengan gaya-gaya teater sae gitu yang dulu Aprijal di sana. Tetapi
teks sebagai bahan untuk menciptakan pertunjukan ini nggak pernah dipahami gitu loh. Seperti apa. Jadi nggak, teks drama sebagai karya sastra itu bener-bener hampir nggak pernah dikaji. Itu gitu. Bahkan ada banyak pelaku-pelaku teater membaca naskah itu melulu menghafalkan dialog dan yang penting tahu alurnya. Oh, alur ceritanya begini. Kadang-kadang aktor membaca dialog pun dialog cuma milik dia gitu. Bahkan ada kelompok teater yang sudah mentas nggak tahu siapa pengarang naskahnya. Loh itu ajaib. Wah Indonesia. Aku serius itu. Sampai mentas, nah ini kan tidak ada riset, tidak ada studi terhadap teks. Kita nggak usah ngomong dengan membedah teks secara strukturalis gitu atau pendekatan ekspresif kepada si pengarangnya, itu hampir nggak dilakukan. Jadi naskah drama itu benar-benar diambil, kalau aktor, sikap aktor ini dihafal saja dialognya, yang penting hafal selesai gitu. Tetapi ideologi apa, pemikiran apa yang ada di baliknya itu nggak pernah diuber. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan perbedaan naskah-naskah drama yang luar dengan di Indonesia, khususnya di era mutakhir ini, tidak ada orientasi yang jelas gitu. Problem lu nulis itu apa gitu. Kalau kita lihat Arifin itu jelas, kan dia selalu membangun konflik horizontal maupun vertikal. Dia selalu mengangkat problem-problem masyarakat pinggiran, kaum urban, perkotaan. Jadi konfliknya itu antara manusia dengan manusia gitu, kemudian manusia dengan takdirnya. Nah, kemudian kita bisa melihat Mas Putu, dia jelas gitu problemnya dalam menulis, orientasinya juga menulis. Kalau membaca karya-karya Putu Wijaya itu seperti membaca karya-karya sastra yang harus kesadaran kan. Dia bisa ngomong hal kecil tapi terus melebar sampai kemana gitu. Nah yang pengarang-pengarang mutakhir sekarang ini, itu belum punya problem yang jelas apa gitu problem lu dalam menulis. Jadi kebutuhannya mencari-cari ide kira-kira apa ya yang enak dipentasin gitu di bagus. Jadi bukan bertolak dari satu visi atau satu kesadaran terhadap problem yang mau dia angkat. Nah itu yang tidak terjadi gitu. Sebelumnya berbeda gitu pada yang terjadi di era mutakhir ini menurutku. Nah itu bedanya. Ada visi menulis, ada problem yang jelas pada setiap penulis. Lalu tema. Tema itu kan rata-rata baik drama maupun film itu kan keretakan rumah tangga itu loh. Misalnya. Terus setan gitu misalnya. Nah, ya enggak masalah. Misalnya apakah itu naskah film ataukah naskah teater, ya oke gitu ngangkat cerita-cerita yang berasal dari mitologi. Cuman kan ada banyak yang bisa ditafsir ulang, yang diperbaharui. Nah pergeseran tema ini yang juga aku nggak lihat gitu. Temanya masih ya itu-itu saja gitu. Tidak ada upaya untuk menemukan gagasan yang baru, tema yang baru. Kalau kita lihat, aku pernah membaca karya penulis dari Amerika, itu bercerita tentang penyakit kanker gitu. Dramanya, pertunjukan dramanya tentang penyakit kanker dan isi dialognya itu istilah-istilah kedokteran, bagaimana orang mengatasi kanker, bagaimana orang berjuang, yang kita kayak membaca ensiklopedi, tetapi itu drama gitu. Nah terus persentuhan karya drama kita dengan perkembangan pengetahuan ini juga sangat minim gitu. Gak ada. Kau jangan ngomong soal kucing Schrodinger gitu di naskah drama Indonesia, perdebatan tentang misalnya teori dawai gitu nggak akan ada gitu loh. Belum sampai ke sana. Sementara di naskah-naskah luar kita bisa melihat naskah drama itu ngomongin soal fisika kuantum gitu misalnya. Soal ngomongin uji coba kucing Schrodinger gitu, soal teori dawai. Itu eksplorasi temanya sudah sampai ke sana. Nah itu yang mengapa saya katakan di awal tadi yang nggak berkembang. Jadi salah satunya mungkin juga kalau kita ngomongin penulis kompentorer ya, mungkin soal keresahan ya. Aku pernah dengar kalau dulu sebelum 98 kenapa seniman itu sangat produktif karena kita punya musuh besar bersama gitu. Gimana?
Iya, jadi punya kemarahan dan keresahan dan kegelisahan yang sama. Jadi mereka eh, mungkin lebih produktif atau tahu betul apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi ya, terus soal apa namanya kajian mengenai naskah drama sebagai teks, eh, apakah ini saatnya saya menerbitkan tulisan saya? Harus. Oke, ya nanti ya. Kalau Mbak Hana gimana Mbak? Iya, tadi eh, katanya saya setuju ya, tapi anti kalau naskah lakon itu minim sekali penghargaan. Nah, tadi kan ada disampaikan ada teater di pentas problem yang ada di Indonesia ya. Jangankan mau dapat fee, izin aja enggak, tahu-tahu udah dipentaskan. Nah, kalau dulu pemerintah mendukung itu, bisa kita belum. Pemerintah belum memberikan perhatian untuk teater. Minim sekali apresiasinya, minim penghargaan. Nah, untuk teater sendiri, kalau naskah lakon yang di sana lakon saya dipentaskan, lalu saya menjual tiket, taruhlah begitu. Kalau mahal, saya yakin tidak akan ada yang mau membeli untuk nonton. Nah, kalau di luar negeri, apresiasinya itu sangat bagus. Mereka sangat apresiasi terhadap karya. Kalau kita di Indonesia belum sampai segitu. Kecuali teater yang sudah punya nama besar, kayak teater koma. Nah, kalau itu mahal, orang masih mau. Emang ada kesulitan ya, selain dari penulisannya itu sendiri kadang itu juga jadi hambatan gitu ketika orang-orang jika penulisnya atau kelompok teaternya tidak terlalu terkenal, orang juga nggak terlalu tertarik untuk baca gitu ya Mbak ya. Ya itu problem. Ya, jangan kan baca yang pentas aja biasanya nggak laku, nggak ada yang datang nonton biasanya, hanya sedikit. Iya, kayak sebenarnya itu juga ada kaitannya sama apa ya, kesempatan yang diberikan gitu, karena kelompok atau orang dengan nama yang sudah besar gitu kan punya kesempatan yang lebih banyak, sementara ruang-ruang yang tersisa jadi tinggal sedikit gitu untuk yang lain untuk berkembang gitu ya. Terus gimana kalau tadi kita ngomongin naskah drama dilihat dari sudut pandang tekstualnya gitu ya. Nah, kita akan geser ke dari pelaku teaternya sendiri gitu yang memperlakukan karya drama tuh sebagai acuan untuk eksplorasi selama latihan gitu. Terus gimana tuh Mas? Kan tadi kita ngomongin naskah drama ini dilihat dari sebagai karya sastra, kita mau ngebaca itu tapi nggak ada pementasannya, tapi ada lagi nih kayak naskah yang dipakai dan diciptakan atau ditulis hanya untuk sebagai acuan. Apakah dia mungkin punya ruang untuk berkembang lagi, lebih detail lagi kayak yang tadi Mas Iswadi bilang atau gimana? Iya, sebenarnya dia tetap punya ruang untuk dikembangkan menjadi sebuah karya sastra kan. Naskah yang cuma berisi clue-clue aja atau aransemen. Saya mengatakannya itu semacam aransemen kalau kita nulis novel kan, atau nulis cerpen atau nulis karya prosa lah. Seorang pengarang akan membuat aransemen kan, akan mengatur, akan membagi adegan demi adegan, babak dan lain sebagainya, alurnya. Nah, tapi ini belum bisa kita sebut sebagai karangan utuh kan. Nah, di kelompok teater itu seringkali kan nggak ada kelompok teater yang punya penulis khusus gitu. Teater saya itu contoh yang salah satu contoh yang unik. Aprijal itu memproduksi karyanya, teksnya, kemudian Budi Otong kemudian sebagai sutradaranya kan. Mereka saling bekerja sama. Nah, jarang ada kelompok teater yang punya penulis sendiri gitu di kelompoknya. Walaupun ada itu jarang sekali. Yang kebutuhan untuk menyutradarai, menciptakan pertunjukan dengan kebutuhan untuk mengarang karya pertunjukan itu kan berbeda, risetnya pasti berbeda, kebutuhannya berbeda. Nah, akhirnya kelompok-kelompok teater di Indonesia itu ya sutradara, ya dia yang menulis lakon gitu.
dia nggak punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan lakonnya. Misalnya kalau dia menghabiskan 2 bulan, 3 bulan untuk membereskan lakonnya, terus begitu lakonnya selesai, aktornya sudah nggak ada, udah bubar gitu. Kok nggak latihan-latihan gitu, nunggu naskahnya selesai gitu. Nah, akhirnya kan kemudian jalan yang ditempuh adalah cara cepat, dia bikin clue-cluenya aja supaya besok ada bahan untuk latihan. Nah, waktu si sutradara ini ya akan habis untuk menyiapkan pertunjukan. Dia tidak punya waktu lagi untuk membereskan aransemennya ini menjadi sebuah karya sastra gitu. Padahal itu punya kesempatan untuk dikembangkan menjadi karya sastra yang utuh. Nah, sering apa yang tertulis ini juga dianggap tidak terlalu penting gitu. Begitu pertunjukannya sudah jadi di atas panggung, yang ini hilang boleh gitu. Ya, pendokumentasiannya buruk sekali gitu. Jadi asalkan dia sudah jadi pertunjukannya di atas panggung, ditonton orang, terus apa yang pernah dia tulis itu, ide-idenya itu nggak penting lagi. Nah, itu bukan cuma terjadi pada aktor pun nggak ada yang menulis proses kreatifnya kan. Padahal bagaimana mereka berproses, bagaimana mereka mempelajari sebuah teks, kalau mereka tuliskan itu, kesulitan apa yang mereka hadapi, bagaimana mereka mengatasinya, apa yang dia lakukan untuk menjelmakan karakter yang dia perankan. Kalau misalnya aktor-aktor legendaris Indonesia menulis itu bisa jadi bahan riset yang luar biasa buat kita yang sekarang. Sehingga kita sekarang ini hanya konon gitu, konon si A itu keren kalau main di atas panggung, lah aku nggak pernah lihat gitu. Dan tidak ada data yang bisa kita riset. Nah, jadi itu yang terjadi di dunia teater gitu. Jadi waktu untuk menulis itu memang yang nggak ada waktu yang memang disiapkan untuk menyelesaikan naskah drama. Waktu itu lebih banyak dialokasikan, pertama untuk bikin pertunjukannya, kedua untuk cari duit supaya bisa pentas. Itu sudah sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Sehingga ada banyak bahan-bahan pertunjukan yang sebenarnya cukup menarik gitu, hilang begitu aja karena nggak ada lagi datanya. Itu terjadi di Indonesia aja atau dimanapun? Saya ingin mengatakan di Indonesia, wabil khusus di Indonesia gitu, Oke. karena saya pernah beberapa kali berkolaborasi gitu dengan seniman-seniman di Jerman, misalnya di Australia, di negara-negara lain gitu, misalnya di Singapura. Mereka mencatat dengan baik walaupun itu cuma gagasan, walaupun cuma satu adegan. Saya cerita sedikit misalnya ketika di Jerman, memang teks yang dipakai teks yang saya buat. Teks itu diterjemahkan dan dijadikan jadi pertunjukan internasional dengan beberapa negara di Jerman tahun 2010. Tetapi ketika mengeksplorasi itu dalam bentuk balet kontemporer bahkan bukan teater. Ketika mengeksplorasi teks itu, ada gagasan-gagasan si sutradara yang berkembang. Ini mereka catat dan itu sangat detail hari demi hari, pencatatannya sangat baik. Sehingga selain teks yang saya bikin, ini juga melahirkan teks lainnya gitu, teks baru. Nah itu menariknya. Nah itu dilakukan, paling tidak pengalaman itu mengingatkan saya bahwa betapa pentingnya pencatatan itu. Iya. Jadi ada notulennya gitu ya? Ya. Apakah ada di sini yang udah mulai start untuk mencoba itu, misalkan hari ini kita latihan, lo notulennya misalnya gitu? Nggak ada. Nggak, oke. Barangkali yang cukup rapi, teater garasi kita anggap cukup rapi dalam mendokumentasikan, mencatat, itu teater garasi itu salah satu kelompok teater yang cukup rapi ya. Dan selain itu juga ya tentu saja teater saya sendiri, teater satu rapi juga. Karena mungkin kami sama-sama menyadari betapa pentingnya data-data, pencatatan setiap saat itu. Yang tampaknya nggak penting, tapi gagasan yang muncul di latihan kemarin, itu ketika dicatat itu sangat berharga gitu. Iya. Nggak nguap begitu aja gitu. Itu yang saya kira harus dilakukan gitu. Walaupun itu cuma dalam bentuk clue-cluenya aransemen. Bahkan beberapa teks yang ditulis oleh Samuel Beckett, itu isinya cuma petunjuk-petunjuk. Ada beberapa naskah drama pendek dia yang isinya cuma petunjuk-petunjuk pemanggungan. Tapi itu dibaca orang sebagai karya sastra. Gitu. Jadi saya kira
nggak mesti drama yang berzangre realis gitu. Aku juga membaca misalnya Mesin Hamlet Heine Mulle yang diterjemahkan oleh Novi Amin tempo hari. Itu sangat avant-garde gitu, tetapi bisa dinikmati sebagai karya sastra yang dari konteks sastranya aja secara bentuk gayanya dia bisa kita anggap sebagai gaya yang sudah sangat sebagai karya sastra dia sudah punya style gitu, bukan cuma pertunjukannya yang jadi yang kontemporer itu sejak di naskahnya pun sudah gaya sastranya pun sudah avant-garde gitu. Bukan cuma pertunjukannya yang avant-garde gitu. Paham ya maksudku ya? Iya. Nah, kadang-kadang, nah di kita itu kadang-kadang gagasannya ya cuma gagasan biasa di atas panggung. Wah ini avant-garde banget nih, kontemporer banget. Tapi teksnya kita nggak melihat itu gitu. Iya. Nah kalau sempat membaca misalnya Mesin Hamlet, anak bapak kapaknya si Peter Handke misalnya, itu teks-teks yang sangat kontemporer di pertunjukannya maupun teksnya sebagai karya sastra. Oke. Oke, Mbak Hana kan nulis ya Mbak, nulis naskah teater ya. Nah, apakah Mbak Hana aktif juga di dunia teater dan gimana tuh Mbak kalau menanggapi semua nih kayak kita sebenarnya punya bisa lihat itu dari dua sudut pandang sebenarnya, ada mahasiswa di ada Mbak Hana gimana Mbak? Iya, kalau aku dulu sampai sekarang sih sesekali masih nonton teater. Pernah ikut latihan juga, waktu itu disutradarai oleh Afdi Jalmana. Hanya sebagai pemain hiburan. Saya kesulitan sekali karena latihannya itu berkali-kali tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi butuh waktu yang panjang. Belum lagi harus nunggu teman-teman lengkap dulu, ya ampun. Jadi saya menarik diri dari dunia pementasan itu salah satu contohnya itu karena saya kurang waktu. Kalau latihan itu kan harus nunggu si ACBC sampai lengkap, terus memang betul kadang-kadang bisa diikat lagi sama sutradara, terus tiba-tiba diganti. Muncul ide, terus tiba-tiba diganti. Bahkan apa yang harus dibicarakan ini coba diganti yang ini aja, penekanannya ini aja. Nah itu udah nggak sesuai dengan teks itu sendiri. Kalau soal pencatatan, kita beruntuknya di Indonesia, maksud saya ada mahasiswa di Pratama, ada Putu Wijaya, ada Nolian Yarno, yang kebetulan beliau ini adalah sastrawan. Jadi menurut saya apa yang mereka catat karena memang sudah sastrawan, hasilnya sudah sastrawi begitu. Oke, makasih. Nah, kita tadi ngomongin naskah teater dan bagaimana itu harus atau tidak harus dipentaskan, apakah itu bisa atau tidak bisa dipentaskan. Kalau film tuh gimana sih Mas? Apakah ini mirip juga ya? Soalnya kayaknya aku beberapa kali tuh ngelihat ada semacam buku gitu ya. Kayak mereka tuh publish skrip film sesuatu gitu. Itu gimana? Kayak tapi biasanya tuh tolong koreksi kalau aku salah. Biasanya tuh yang aku perhatiin ada film, lalu filmnya booming atau populer, terus nanti akan diterbitkan, lalu mereka menerbitkan skripnya gitu, dan orang-orang akan tertarik kan tuh karena misalnya tuh ini skripnya ada apa dengan cinta nih, gue pengen banget nyoba baca nih kayak gimana gitu. Kalau gitu apakah sama juga ya problemnya atau mungkin gimana tuh Mas? Nah di film lebih kompleks lagi menurutku. Karena ada istilah-istilah yang kemudian untuk orang yang bukan orang film itu pasti akan menghambat pembacaannya. Kita membaca novel misalnya, begitu kita terhambat dengan logika yang enggak jalan atau ada istilah-istilah yang terlampau sulit untuk masyarakat yang umum ya, itu pasti udah batal membaca. Nah skrip film itu kan ada beberapa lah yang aku juga pernah beli, yang dicetak jadi buku,
aku membayangkan, oke, aku masih bisa betah ngeladenin Katu, MCU gitu, ada istilah-istilah kamera, ada istilah-istilah yang disertakan di buku itu, aku masih bisa ngeladenin karena aku sedikit mengerti dan bisa membayangkan maksud Teopo gitu. Jadi ketika aku medium close up gitu, aku bisa membayangkan objek yang sedang diceritakan ini secara dekat. Tapi untuk orang yang nggak tahu itu pasti menghambat dan mereka akan kemudian akhirnya ya lebih baik nonton filmnya gitu. Lebih baik nonton filmnya gitu. Nah itu problemnya di situ gitu. Nah kalaupun dia mau dipublikasikan dalam bentuk cerita, ya dia tidak bisa disebut sebagai, belum bisa disebut sebagai skrip film gitu. Skrip film disebut skrip film karena ada draft 1, draft 2. Biasanya yang dipublikasikan, yang dicetak itu udah draft final kan. Nah kalau udah draft final itu udah ada sekian banyak istilah-istilah kamera, pengadegan dan lain sebagainya yang susah itu menghambat pembacaan. Kalau Mbak Hana gimana Mbak, menurut Mbak dalam kalau soal film ini, apakah problemnya sama teater atau gimana? Kebetulan saya pernah ditawarkan oleh seorang teman untuk mencoba menulis apa namanya sinetron. Kebetulan waktu itu pernah di lah dalam saya sangat awam soal itu. Menurut saya kalau sudah difilmkan terus kemudian dibikin skrip, itu butuh kerja keras 2 kali ya. Berbeda dengan dari novel terus dibikin menjadi skenario terus difilmkan. Tapi kalau dari film, seperti pertanyaan tadi, setelah film kemudian dibikin skripnya supaya bisa dijual gitu, saya pikir itu butuh kerja keras dan saya belum pernah menemukan itu sih. Saya sendiri pribadi jujur belum pernah membaca yang dari film kemudian di skrip, jual skripnya. Tapi kalau di novel kan, nah itu bisa sangat memungkinkan. Tapi kalau hanya bentuk skrip semacam naskah teater gitu, saya pikir orang awam tidak akan tertarik untuk membaca itu ya. Even saya pun yang suka baca pun bisa-bisa karena terganggu oleh banyaknya istilah-istilah yang tidak dimengerti, bisa-bisa menghentikan bacaan itu sendiri gitu, tidak tertarik intinya. Iya benar. Iya, kadang orang tuh jadi mungkin belinya tuh bahkan mungkin nggak dibaca ya, cuma jadi collectibles gitu. Iya, kayak oh gue punya tentang skrip film misalnya gitu. Jadi nggak betul-betul dibaca dan dinikmati karena ya udah ada filmnya, mendingan kita nonton filmnya kan gitu. Nah, sampai sini kita setuju bahwa naskah drama ini dan pementasannya ketika dia dipentaskan itu jadi kayak semacam dua wahana yang beda ya Mas, kayak apa ya, kita nggak bisa membandingkan itu mentah-mentah juga karena mediumnya beda, wahananya beda juga, dan bagaimana mereka present idenya tuh juga beda gitu. Karena ada yang bisa ditampung oleh naskahnya tapi tidak bisa dikeluarkan oleh pementasannya dan sebaliknya gitu. Ada yang nggak bisa dirangkum di naskahnya tapi pas dipentasin malah keluar gitu kan. Terus ini jadi mengingatkan saya sama aliwahana nih, kayak misalnya puisi dinyanyikan jadi musikalisasi puisi, atau puisinya Pak Sapardi Hujan Bulan Juni ada filmnya juga, ada komiknya juga, ada jadi musikalisasi puisi juga, ada beberapa yang cover dan bikin ulang itu jadi lagu yang baru lagi gitu. Ini tuh kira-kira apakah problemnya tuh sama nih sama naskah drama dan pementasannya gitu? Apakah ini tuh persoal alih wahana atau ada sesuatu yang lain? Puisi menjadi musikalisasi puisi, dipentaskan, atau mungkin bahkan cuma dibacakan gitu ya, kayak pembacaan puisi deklamasi gitu. Saya kira ada dua hal yang berbeda. Puisi sebagai karya sastra yang tertulis, dengan puisi yang dilisankan, dibacakan. Puisi yang dilisankan, dibacakan itu sudah menjadi bagian dari seni pertunjukan, bukan lagi karya sastra. Bahwa yang dibacakan itu karya sastra, ya. Sama aja kayak naskah drama. Naskah drama yang ditulis itu karya sastra. Tapi teks yang kemudian diucapkan aktor di atas panggung, kita harus melihatnya sebagai seni peran. Acting gitu.
begitu juga puisi yang kemudian dimusikalisasi, ya kita tidak bisa lagi mendekati itu sebagai karya sastra, itu udah karya musik. Saya kira musikalisasi puisi ini salah satu cabang seni yang agak ambigu gitu. Ini mau kemana gitu sama disebut puisi dia sudah dinyanyi. Ketika puisi dinyanyikan kan kemudian ada kebutuhan untuk apakah suaranya merdu atau tidak, tepat nada atau tidak gitu. Tempo, dinamika, komposisi, aransemen. Nah ini semua udah kebutuhan musik. Yang kalaupun ada aspek musikalitas di dalam puisi kan berbeda gitu. Rima, ritme di dalam puisi itu tidak serta-merta bisa diterjemahkan secara tepat dengan instrumen musik. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu menurutku. Ketika puisi dinyanyikan, dimusikalisasi, ya itu udah menjadi karya musik. Ya walaupun kita menyebutnya musikalisasi puisi gitu. Aku nggak tahu mungkin apakah ini bertolak dari sejarah puisi karena dulu orang hanya membacakan puisi itu dengan dinyanyikan kan dengan alat musik lira gitu. Dan orang harus trans dulu untuk memainkan musik, harus kesurupan dewa muse dulu. Sehingga itu yang kemudian jadi musik gitu. Biasanya orang melantunkan syair-syair yang keluar dari bawah sadarnya. Nah, dan puisi-puisi lirik ini selalu dinyanyikan. Apakah dari sana gitu tradisi musikalisasi puisi ini? Saya juga belum pasti. Tapi yang jelas menurut saya ketika puisi dialihwahanakan menjadi musikalisasi puisi, maka dia disiplinnya adalah disiplin musik gitu, bukan lagi sastra. Dan begitupun naskah drama ketika dia ada di atas panggung kita harus melihatnya sebagai dari perspektif seni pertunjukan, bukan lagi karya sastranya. Karena alihwahana itu juga bedanya di mana sih? Di naskah pengarang itu bisa sebebas-bebasnya memilih kalimat, diksi, ungkapan tanpa memikirkan bagaimana nanti dan nggak perlu juga memikirkan nanti sutradaranya susah apa nggak mentasin. Ya itu udah bukan tugas dia lagi, tinggal kreativitas sutradaranya. Contoh sederhana begini, ketika Arifin Cinur menulis naskah Umang-Umang misalnya, dia menulis lonceng 1000 kali, waska yang tua, yang purba lewat. Lonceng 1000 kali itu apakah akan diterjemahkan nanti pas pentas itu ada lonceng 1000 kali, tangannya kemeng penonton pulang kok nggak main-main gitu misalnya. Nah menurutku ini contoh bahwa pengarang nggak perlu juga terlalu dibatasi dengan nanti kesulitan yang mentas. Ya sudah ditulis aja. Nanti dipertunjukkan sutradara pasti punya cara dalam melakukan reinterpretasi kan. Atau misalnya naskahnya Peter Handke misalnya dia hanya menulis satu kalimat sepanjang pertunjukan yang menjadi maskotnya Payung Hitam. Kaspar, judulnya Kaspar, satu dialog cuman, dialognya itu aku ingin menjadi manusia seperti yang telah pernah ada. Sepanjang pertunjukan cuman itu. Tapi naskahnya kita bisa baca dengan jelas gagasannya. Ada eksperimen, kritik terhadap bagaimana upaya empirisme di Eropa, di Amerika yang ingin mendesain, membentuk manusia sebagaimana yang mereka inginkan menjadi manusia yang sangat logis, dan kemudian sangat efektif untuk meladeni kebutuhan zaman begitu. Nah jadi menjadi robotik gitu, dia dididik oleh sebuah corong besar, corong di sini simbolisasi dari kekuasaan tentu saja. Jadi si Kaspar ini dididik oleh sebuah corong besar, dididik oleh kekuasaan yang kemudian mendesain dia, membentuk dia menjadi robotik. Kalau kita baca naskahnya itu jelas kok gagasannya bisa kita tangkap. Nah, tinggal bagaimana si sutradara kemudian memindahkannya ke atas panggung. Begitu juga puisi menjadi film gitu. Atau karya Heine Muller yang aku berdiri dengan latar belakang Eropa pada zaman bla 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 kaleng-kaleng Coca-Cola. Kalau kita baca, aku seru gitu membaca naskahnya. Enggak peduli gitu. Nanti mentasnya gimana apa terus kaleng-kaleng Coca-Cola jatuhan dari langit atau ya itu udah urusan tafsir pemanggungan gitu. Tapi sebagai karya sastra menurutku 15 menit lagi pengarang tidak perlu juga sangat dibatas-batasi oleh nanti bisa dipentaskan atau enggak gitu. Guyon.
Oke. Aku masih punya pertanyaan, tapi aku mau ke Mbak Hana dulu. Soalnya kita waktunya terbatas. Gimana Mbak? Ya, aku setuju bahwa sebuah puisi ketika dipanggungkan, taruhlah musikalisasi puisi, atau puisi saya sendiri pernah dipentaskan, dibikin seperti teater begitu. Puisi hiburan ya, nah dibikin ada kuburannya, ada bau-bau menyan, ada segala macam lah yang mendukung itu. Nah, saya pribadi mengalami kesulitan ketika saya diundang sebagai juri yang menilai puisi dalam satu kesatuan. Misalnya penilaiannya 50% untuk musikalisasi puisi, 55% untuk karyanya itu sendiri. Nah, dalam kasus ini adalah yang dimusikalisasikan itu. Nah, puisi yang bagus belum tentu ketika dipentaskan itu menjadi bagus. Saya pernah mengalami satu kasus di mana puisinya itu amat jelek banget, belum layak disebut sebagai puisi lah, taruhlah begitu, masih berupa gumaman. Tapi si orang ini membawakannya dengan sangat bagus, memainkannya itu sangat emosinya dapat, powernya dapat, segala macamnya dapat. Nah, saya kesulitan menilai itu ketika harus menjadi satu kesatuan. Jadi saya setuju bahwa itu merupakan dua disiplin yang berbeda. Satu memang hanya karya, satu untuk kebutuhan panggung. Oke. Saya punya pertanyaan sebenarnya, tapi karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, saya mau buka sesi tanya jawab dulu. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Iswadi atau Mbak Hana, silakan disampaikan dan disebutkan ke mana pertanyaannya ingin ditujukan. Saya ingin membuka kesempatannya dulu. Nggak ada yang mau nanya kah? Oh sebentar. Lagi dibikin pertanyaannya. Oke. Itu. Sebutkan nama ya. Ya, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Fizu. Yang mau saya tanyakan, dalam proses penulisan drama ini yang sering, mungkin yang pernah saya alami sendiri, benar yang tadi sempat di-sharing Kak Hana sama Kak Is juga, kalau kadang kita nggak ngerti tentang keterangan peristiwanya itu tadi. Keterangan peristiwa baik di dalam teater ataupun dalam filmnya. Nah itu yang menjadikan kita kesulitan ketika ingin menuliskan sebuah karya drama karena merasa kita tidak mumpuni, belum pernah berkecimpung di film secara aktif, belum pernah di lokasi set teater secara aktif juga, jadi keterangan-keterangan peristiwa itu yang membuat kita akhirnya kesulitan seperti itu. Nah, apabila nanti kita berusaha menuliskannya tanpa keterangan teks itu atau mungkin sangat minimal, bagaimanakah menurut KI sama Kak Hana sendiri dalam posisi karya itu tadi, apakah dia bisa utuh atau nanti malah cenderung arahnya jadi ke prosa karena dia kekurangan peristiwa-peristiwa keterangannya itu tadi, seperti itu. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Mas Iswadi duluan mungkin bisa? Boleh. Oke. Saya kira begini, Hiju, yang terpenting nggak usah bayangkan panggung dulu. Bayangkan aja peristiwanya dalam kehidupan nyata seperti apa kamu bilang. Misalnya peristiwa itu terjadi di sebuah kereta, ya, kereta yang sedang jalan gitu dari satu tempat, dari satu kota ke kota lain. Ya kau ceritakan aja bagaimana peristiwa di dalam kereta itu. Nah, adegan 1, terus adegan 2, peristiwanya di mana lagi? Enggak apa-apa, kau ceritakan aja, jangan dulu dibatasi imajinasimu yang kukatakan tadi dengan mikirin nanti gimana mentasinnya gitu.
Karena justru sering ketika pengarang menjadi terlalu sadar ini nanti akan dipentaskan, karya dramanya ini menjadi tidak kaya gitu loh. Sejak awal dia sudah membatas-batasi segalanya. Oh nanti susah dipentasin, udahlah ini aja. Jadi sebagai karya sastra dia tidak menarik lagi dibaca. Jadi tuliskan aja dulu. Oke, bahwa nanti dia jadi novel dong, jadi karya prosa dong. Enggak apa-apa. Tinggal nanti masalah istilah-istilah pemanggungan itu bisa menyusul dipelajari belakangan gitu. Itu yang aku bilang tadi, sering-sering aja nongkrong di kelompok teater, nanya istilah pemanggungan dan lain sebagainya, tinggal kau masukkan. Misalnya tadinya kau mendeskripsikan bahwa kereta melaju dengan sangat cepat, tiba-tiba Marno gitu melongok ke jendela dan melihat bulan yang ungu. Nah, dari arah panggung belakang, nah bisa kemudian kau pindah-pindah antara membayangkan peristiwa nyatanya dengan kemudian kejadian di atas panggungnya, atau panggung menggambarkan sebuah kesibukan di sebuah kampung misalnya. Sebenarnya kecil aja gitu, hampir tidak dibutuhkan satu pengetahuan yang rumit gitu untuk menjadikan tulisan kita ini menjadi karya drama. Itu. Dan saya kira udah nggak perlu lagi kita memilah-milah, harus ada beda dengan jelas mana prosa, mana cerpen, mana yang karya panggung. Lah puisi bisa jadi karya teater, jadi film gitu, dan novel juga bisa menjadi karya teater, karya film gitu. Ya udah tulis aja gitu. Apa yang kau niatkan sebagai naskah drama tulis dulu gitu. Ya ini memang diniatkan drama satu babak, lalu ada keterangan karakternya di awalnya, terus adegan 1, adegan 2, adegan 3 dan seterusnya seperti itu pembagiannya. Kalau di prosa kan kau harus semuanya dalam narasi yang terus mengalir. Kalau di naskah drama kan enggak. Saya kira itu. Oh, oke. Oke, gimana kalau Mbak Hana kita? Oh, udah nggak terhubung. Hah? Oh, disconnect. Oke, sama Mbak Hana disconnect. Oke. Jadi intinya kita yang penting nulis dulu aja ya, Mas ya. Ide yang kita punya, terus apa yang mau kita tuju, yang penting ditulis aja dulu gitu, bisa nanya selebihnya. Karena apa yang ada di panggung itu juga kan ilusi dari realitas kan. Dia mencoba menciptakan ilusi realitas. Dia membangun setting supaya dia tampak seperti latar yang dimaksud di dalam naskah drama. Cuma istilah-istilah teknis lah. Ya, mungkin untuk istilah teknis dan lain-lain bisa dibantu gitu ya Mas ya, bareng-bareng ya. Imajinasinya jangan terlalu dibatasi karena nanti nggak menarik. Bahwa ini nanti sulit dipentaskan, sutradara pasti punya cara untuk melakukan interpretasi ulang atau untuk mengcutnya atau untuk melakukan penyederhanaan gitu, pasti punya cara. Jadi nggak perlu seorang pengarang juga menjadi terlalu membatasi diri karena wah nanti susah dipentasin, ya nggak nulis-nulis nanti. Iya, betul. Ini kita tersambung lagi sama Mbak Hana. Mungkin Mbak Hana bisa menjawab. Kita masih kita punya waktu sedikit tersisa. Ya. Gimana, Mbak? Tadi saya sudah mendengar sebagian yang dijelaskan oleh Mas Iswadi ya. Penulis jangan dibatasi katanya. Pokoknya I love you full lah Mas Iswadi. Itu yang penting. Bagi saya istilah-istilah teknis itu saya berdasarkan pengalaman saya ya. Betul, kita kan ingin seperti penulis keren kalau begitu kan, pengen tahu itu apa sih dalam istilah-istilah naskah lakon itu. Kita bisa membaca dari naskah-naskah lakon yang ditulis oleh penulis sebelumnya. Tapi itu belum tentu menjamin memberikan kita pengetahuan secara utuh. Nah, hal yang bisa dilakukan ini berdasarkan pengalaman saya loh ya. Saya kenal sama Mas Iswadi, saya bisa menjelaskan saya pengennya begini loh. Itu istilahnya apa ya? Nah, saya yakin beliau dengan senang hati akan memberitahu.
Itu yang pernah saya lakukan juga. Saya diskusi sama Mas Gunawan, Mas Sidil, ini saya mau tulisnya begini loh, itu gimana ya istilahnya. Nah, nanti saya diberitahu. Yang penting menurut saya ketika kita menulis naskah lakon ini, dialog yang kita bangun itu harus kuat dulu. Karakter tokohnya harus kuat dulu. Nah, sisa lainnya itu sudah gampang lah istilahnya gitu. Yang penting kalau bagi saya pribadi, karakter tokoh harus kuat, settingan tempatnya jelas, temanya jelas, dialognya kuat. Bagi saya itu sudah cukup dulu. Nanti kalau yang istilah-istilah teknis itu kita bisa berdiskusi atau minta tolong kepada teman-teman yang memang berkecimpung di dunia teater. Oke, terima kasih Mbak Hana. Intinya kita nulis dulu aja yang penting. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah selama 1,5 jam ngobrol-ngobrol bersama Mas Iswadi dan Mbak Hana Francisca mengenai teater. Jadi jawabannya apa, Mas? Play script, is it literary work? Ya literary lah. Yes, it is. Mbak Hana gimana? Iya, saya tetap menganggap naskah lakon itu sebagai karya sastra. Oke, jadi jawaban dari judul acara kita hari ini adalah iya. Jadi play script adalah literary work juga ya. Oke, jadi terima kasih banyak Mas Iswadi, Mbak Hana sudah ngobrol-ngobrol bareng-bareng kita di sini, membagi pengalamannya, juga ilmunya, pengetahuannya dan lain-lain. Ini sesi yang sangat menyenangkan untuk menutup hari buat saya. Oke. Atas nama Jakarta Content Week 2022, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda sekalian dalam sesi Play Script, Is It Literary Work? Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2022. Anda bisa mengakses seluruh sesi Jakten 2022 di website jakten.id. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2022. Tetap sehat semuanya dan sampai jumpa.